أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wa nafa'na bima 'allamtana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tazal hazana illa syi'ta sahla. Amma ba'd. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan. Allah lah yang menyempurnakan agama kita, dan Allah juga yang menyempurnakan untuk kita kenikmatan, baik kenikmatan badaniyah ataupun kenikmatan ukhrawiyah. Allah berikan nikmat berupa badaniyah, kesehatan dan yang lainnya. Allah berikan nikmat ukhrawiyah berupa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala serta iman dan Islam. Maka ini bagian daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Ya. Kemudian salawat dan salam kita berikan kepada khairul ummah atau khairul khalqi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik makhluk, khatamul anbiya, penutup para nabi dan rasul, kemudian pemimpin juga para nabi dan rasul, dan sayyiduna sayyidul bashar. Kemudian dia adalah sayyiduna, pemimpin kita, ya, tuan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan petunjuk kepada kita apa itu Islam dan mengajak kepada kita untuk mengikuti Shiratal Mustaqim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada kita nanti pada hari kiamat. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang surat atau surat Al-Asr, ya. Surat Al-Asr, ya. Surat Al-Asr ini ada berapa ayat? Surat Al-Asr ada berapa? Ada 5, 6, 4. Yang pasti Pak Herman ada berapa? Ada 5, Masya Allah. Pasti itu. Insya Allah, ya. Baraha, Taya. Fit, baraha Fit. Ada 4. Yang pasti ini. Ayo baraha. Ada 3. Ada 3 ayat. Ada 3 ayat Pak Herman, ya. Wal asri itu ada 3 ayat, ya. Surat Al-Asr merupakan surat yang ke-103 kalau diurutkan dari surat Al-Fatihah. Al-Fatihah, Al-Baqarah itu merupakan surat yang 103. Dan surat ini hanya terdiri berapa ayat tadi? 3 ayat saja. Dan Al-Asr artinya, apa artinya Al-Asr? Ain, Shad, Ra. Apa artinya? Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna daripada Al-Asr. Ada yang mengatakan Al-Asr itu adalah waktu, au dahr, au al-waktu au dahr. Waktu atau masa. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya setidaknya ada 3 makna yang dikatakan oleh para ulama tentang Al-Asr. Yang ketiga yaitu waktu masa, waktu sore, ya. Dan yang kedua tadi waktu sore atau waktu masa. Dan yang ketiga waktu asar atau sholat asar. Karena kan kita punya yang namanya sholat asar, bukan sholat asar, tapi sholat asar, bil ain ra, sholat asar, ya. Ini pendapat para ulama. Akan tetapi di antara 3 pendapat ini, ya, kenapa semuanya juga mengandung makna? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang surat Al-Asr, walaupun misalkan kita maknai dengan makna atau tafsiran yang pertama yaitu waktu, ya, pada umumnya
waktu, maka ini juga berkaitan dengan manusia. Kita hidup di dunia itu diberikan waktu. Kita melalui masa anak-anak diberikan waktu, di dalam kandungan ibu kita saja diberikan waktu. Kemudian hidup di dunia saja ada waktunya, dari mulai kecil ada waktunya kecil itu. Kemudian ada waktunya dewasa, ada waktunya tua, ada waktunya nanti meninggal. Jadi kalaupun tafsir yang pertama ini baik. Kalaupun tafsir yang kedua misalkan yang maknanya adalah umasa, berarti menandakan ada waktu, ada sesuatu yang terbaik di situ. Ada mungkin ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan di situ. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wadhkurullaha dzikran katsira." Sebutlah atau zikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kemudian Allah juga menyebutkan wasabbih bihamdi rabbika, ya. Sebutlah nama Rabb kalian, ya, atau tasbihlah kalian kepada Rabb kalian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala bil ghuduwi wal asal, sebutlah nama Allah atau bertasbihlah engkau kepada Allah pada waktu pagi dan sore hari atau waktu petang. Berarti menandakan waktu petang ini memiliki keutamaan. Kalau seandainya maknanya juga adalah waktu sholat asar, maka ternyata sholat asar ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Apa sholat wusta yang dimaksud? Sholat asar. Bahkan Rasulullah pun mengatakan dalam sebuah hadis, man taraka sholatal asr faqad habita amaluh. Siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terputuslah amalnya pada hari itu. Amalnya habis. Maka dari itu jangan tinggalkan sholat asar. Keutamanya banyak. Kenapa? Karena ketika Allah menjadikan sholat asar itu keutamaannya banyak, ternyata apa? Ternyata dijadikan oleh Allah juga berat untuk meraih keutamaan tersebut. Kenapa demikian? Karena waktu asar itu waktu di mana kita lelah, capek, ingin memberitahukan kepada kita Allah itu, manusia, engkau itu diberikan waktu oleh Allah, pagi engkau semangat, sore mah sudah loyo. Hei manusia, engkau diberikan umur oleh Allah, engkau diberikan waktu hidup hanya sebentar, ada masanya kuat, ada masanya lemah. Jangan sampai engkau gunakan itu waktu yang Allah berikan ketika engkau sehat, ketika engkau kuat, ternyata engkau leha-leha, giliran engkau lemah tak mampu beribadah kepada Allah. Setidaknya Allah ingin menyebutkan demikian. Ya. Kemudian pada bagian awal tafsir, ya, di dalam kitab tafsirnya Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menyebutkan tentang kisahnya atau pertemuan Amr bin As, sahabat Nabi SAW, ketika berjumpa dengan Musailamah al-Kadzab. Tahu Musailamah al-Kadzab? Ya, seorang nabi atau seorang yang mengaku nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW jadi utus menjadi nabi, ya, menjadi rasul, maka dia pun mengaku saya juga termasuk nabi. Pengikutnya banyak, ingat. Nabi masih ada. Kemudian ada yang mengaku nabi, ya, dan ternyata yang mengaku nabi di zaman Nabi itu ada, ya, dan pengikutnya pun banyak. Kalau ada yang mengaku nabi di zaman sekarang pengikutnya banyak atau ada yang mengikuti, wajar. Toh di zaman Nabi saja, ya, ada yang mengaku nabi, banyak yang mengikuti, bahkan terjadi perang antara kaum muslimin dengan pengikut Musailamah al-Kadzab, ya. Jadi tidak heran kalau ada sekarang kan zaman orang-orang mengaku nabi. Diutus Jibril kepada saya, datang Jibril kepada saya mewahyukan kepada saya ini dan itu. Kemudian kata Musailamah al-Kadzab kepada Amr bin As, beliau mengatakan, ya Amr bin As, apa yang dibacakan kepadamu dari sahabatmu itu? Yang dimaksud adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian Amr bin As, beliau mengatakan, ya, sungguh telah diturunkan kepada Rasul SAW surat yang pendek akan tetapi padat maknanya. Maksudnya surat Al-Asr. Pendek suratnya tapi padat maknanya. Kemudian apa? Kemudian dibacalah oleh Amr bin As surat Al-Asr. Kemudian tiba-tiba Musailamah al-Kadzab latah ikut-ikutan. Ya. Apa yang dia katakan? Telah diturunkan kepadaku juga seperti surat tersebut. Pendek juga, padat maknanya kata dia. Kemudian apa?
Kata Amr bin As mengatakan, apa itu? Wahai Musailamah, ya. Kemudian Musailamah al-Kadzab membaca, ya wabru, innama anta udhunani wasadrun wasairuka hafrun au hafrin naqrin. Apa maksudnya? Wahai marmut, sungguh hanyalah 2 telinga dan dada, dan sisa tubuhmu adalah lubang dan bolongan saja, kata. La yujad faidah, atau tidak ada faidahnya. Ingin menyebutkan apa lagi? Dan di suatu cerita Musailamah al-Kadzab juga menyebutkan tentang apa? Surat Al-Fil, ya. Wal fil wa ma adraka mal fil zailun tawil, ya. Fil, ya apa tuh? Gajah, apa itu gajah? Pokoknya mau mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, akan tetapi mereka tidak bisa. Kemudian apa? Kemudian kata Amr bin As, bagaimana pendapatmu wahai Amr bin As? Kata Musailamah al-Kadzab ini. Amr lalu mengatakan, wallahi innaka la ta'lam anni a'lamu annaka takdzib. Demi Allah, engkau pasti akan mengetahui, aku akan mengatakan engkau itu sedang berdusta. Jadi Amr bin As tahu, ya, bahwasanya itu adalah ucapan yang dusta. Semua orang juga bisa. Penyair terbaik di zaman Nabi SAW, karena memang di zaman Nabi ini banyak penyair. Kalimat yang bagus yang biasa ditulis oleh penyair itu ternyata tidak bisa mengalahkan bagus dan indahnya kalimat Al-Quran. Ya, padatnya, maknanya, intinya yang terkandung dalam Al-Quran saking bagusnya, tidak ada yang bisa mengalahkan kebagusan apa yang ada dalam Al-Quran. Makanya Allah itu sering menantang kepada semuanya. Bahkan di dalam ayat Allah menyebutkan tentang tantangannya. Allah mengatakan, coba kalau seandainya ada manusia dan jin kumpulkan buat seperti Al-Quran semuanya. Kalau bisa datangkan satu Al-Quran. Tidak akan bisa, tidak ada yang bisa. Kemudian Allah tantang lagi, kalau engkau tak bisa mendatangkan satu Quran semuanya, manusia dan jin berkumpul, saling tolong menolong, membantu, merangkum, silahkan buat 10 surat saja. Fa'tu bi asyari suwarin. Coba datangkan dengan 10 surat saja. Terserah surat apa yang pendek yang mungkin kalian bisa datangkan. Ternyata nggak ada yang bisa menyaingi bagusnya Al-Quran. Ya, kalimat yang indah, yang padat, yang jelas. Tidak ada. Kemudian ditantang lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mithli. Kalau seandainya engkau masih ragu tentang Al-Quran, udah nggak usah satu Quran, nggak usah 10 surat. Ya, datangkan satu surat saja. Sok cari yang terpendek dari Al-Quran itu. Nggak ada yang bisa. Ya, tidak ada yang bisa. Maka di sini menandakan bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah. Sebagaimana yang dikatakan Umar ketika mendengar lantunan surat yang dibaca oleh suami istri adik Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, istri Fatimah binti Khattab, ya. Ketika dibacakan ternyata Ternyata Umar mendengar dan di luar, kemudian ketika diminta lembaran Al-Quran itu kemudian dibaca dan membaca surat Thaha sampai pada akhirnya dia terkagum dengan kalimat yang ada di dalam surat Thaha dan makna yang terkandung di dalamnya, kemudian lugas dan jelasnya. Ya, akhirnya apa dia mengatakan, kata Umar, wallahi demi Allah, tidak selayaknya yang mengatakan ini ya manusia. Yang berhak mengatakan ini adalah Rabbul Alamin. Kemudian langsung Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beriman di situ. Amantu billahi wa rasuli. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Datang kepada Nabi Muhammad membawa pedang yang awalnya ingin membunuh Rasulullah SAW. Apa-apaan ini Muhammad? Ya, gara-gara dia kaum Quraisy ribut semuanya. Ya, akhirnya ngambil pedang. Lebih baik aku bunuh itu Muhammad. Kemudian Bani Abdul Muttalib membunuh saya. Udah aman, kaum Quraisy nggak ribut lagi. Ya, udah dinasehati, jangan Umar, jangan kau bunuh. Nanti Bani Hashim akan membunuhmu. Sabodo katanya. Biarkan. Lebih baik satu orang meninggal daripada masyarakat Quraisy ribut. Lebih baik saya meninggal ya demi masyarakat Quraisy tidak ribut. Ternyata di perjalanan Allah berikan hidayah
Umar kemudian masuk Islam. Baik, maka di sini bahwasanya Musailamah al-Kadzdzab mau menyaingi surat Al-Asr, ternyata tidak bisa. Di dalam riwayat yang lain, kana rajulani min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat yang lain, apabila dua orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu, idzal taqaya lam yaftariqa hatta yaqra ahaduhuma 'alal akhir. Tidak berpisah mereka kecuali mereka membacakan surat Al-Asr salah satu di antara mereka. Ya, entah yang satunya atau sahabat yang lainnya. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Summa yusallimu ahaduhuma 'alal akhir. Kemudian setelah itu salah satu di antara keduanya ya memberikan salam kepada yang lain, ya. Maksudnya apa? Mengingatkan dengan surat Al-Asr. Kalau dulu mau mengingatkan dengan surat Al-Asr di zaman atau di orang-orang Arab itu faham bahasa Arab. Jadi nggak usah diterjemah, ya. Maksudnya di sini apa? Dalil bahwasanya para ulama atau para sahabat terdahulu, ya, mereka itu saling menasehati satu sama lain ketika berjumpa, ya. Dan yang menjadikan mereka nasihat menasehati disebabkan kenapa? Disebabkan karena ayat di dalam surat Al-Asr itu ada yang berkaitan tentang wasiat watawasau tausiyah, ya. Makanya Allah juga menentangkan watawasau itu. Saling berwasiat, saling menasehatilah kalian satu sama lain. Karena ini perintah dari Allah, maka saling menasehati. Kalau sekarang mah beda. Di mana-mana dia mah ngomong ceramah baik, cenah ya. Geus cicing, ya. Dia mah lain tempatnya. Padahal mah kalau kita mengaku beriman, Masya Allah para sahabat terdahulu saling mengingatkan kalau berjumpa. Akhi ittaqillah, akhi ingatlah pada Allah. Apa yang mereka ucapkan? Wal 'asr innal insana lafi khusr. Akhi, ya, demi masa sesungguhnya manusia semuanya dalam keadaan rugi. Itu artinya. Maksudnya mengingatkan kita itu rugi. Kenapa rugi? Oke, insyaallah kita akan bahas billahi taala satu persatu. Ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa sih yang terkandung dalam surat Al-Asr? Maka kata para ulama, sesungguhnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang menyebutkan tentang apa sih kandungan dalam surat Al-Asr. Beliau mengatakan, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'athum." Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan kalau seandainya manusia dia mentadabburi surat ini, yaitu surat Al-Asr, tidak hanya dibaca dan dihafal, mereka pasti akan mendapatkan cukup, ya, dari apa yang mereka baca. Maksudnya apa? Apa saja yang mereka takutkan dari perkara dunia, apa saja yang mereka khawatirkan dari perkara dunia akan tercukupi dengan surat itu. Kalau seandainya Allah tak menurunkan, kata Imam Syafi'i, surat selain surat Al-Asr, sudah cukup bagi manusia ini untuk menjadikan pedoman kehidupan di dunia dan akhiratnya. Ya. Maka luar biasa kandungan surat ini. Dan apa sih kaitannya surat Al-Asr dengan ayat yang sebelumnya? Ada yang tahu? Ya, apa hubungan antara surat Al-Asr dengan ayat sebelumnya? Sebelum Al-Asr apa? At-Takasur. Ya, kemarin hubungan antara At-Takasur Al-Asr dengan apa? Al-Humazah. Ya, sekarang antara At-Takasur dengan Al-Asr. Apa hubungannya surat At-Takasur dengan Al-Humazah? Baik. Surat At-Takasur menjelaskan apa? Salah satu di antara penyebab seorang terjerumus ke dalam api neraka Jahannam, yaitu sifat at-takatsur, sifat yang bengahan atau berlomba-lomba untuk memperbanyak harta di dunia, padahal harta akan dia tinggalkan atau harta meninggalkan dia. Karena waktunya digunakan, disibukkan untuk mencari perkara dunia yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya, maka ia pun terjatuh ke dalam kerugian. Sementara surat Al-Asr menjelaskan bahwa manusia pada dasarnya dalam keadaan rugi, dan penyebab kerugiannya tadi saling berlomba-lomba dalam perkara dunia, berlomba-lomba dalam perkara harta, berlomba-lomba dalam perkara nasab, berlomba-lomba dalam perkara apa saja yang menjadikan kebanggaan mereka di hidup di dunia. Maka dari itu, ya, kerugian seseorang itu akan menjadi hilang dengan 4 perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Asr itu. Ya.
Makanya semua manusia, kita baca dalam surat Al-Asr, ya, semua manusia dalam keadaan rugi, ya. Insyaallah kita bahas satu persatu. Tapi kita masuk ke pembahasan ayat yang pertama. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat ini surat yang sangat penting sekali untuk kita, ya. Surat yang pertama atau ayat yang pertama apa? Wal asr. Wal asr. Artinya demi masa, ya, atau demi waktu, ya. Para ulama atau jumhur ulama menyebutkan bahwasanya pendapat yang kuat adalah al-asr itu artinya waktu atau masa, ya. Sebab sekalipun kita maknai tadi waktu asar tak jadi masalah. Karena memang waktu asar itu waktu di mana manusia itu merasa lelah, capek setelah sehat bugar. Kan kalau misalkan dia pulang kerja, waktu asar itu waktu yang melelahkan, waktu istirahat. Ya, makanya kata para ulama, walaupun itu dimaknai dengan waktu asar, maka memang manusia banyak yang lalai di situ. Banyak yang lalai. Kenapa demikian? Karena waktu asar tadi, waktu asar adalah waktu di mana manusia datang kepada akhir siang, kemudian menuju kepada waktu malam, dan pada saat itu lelahlah manusia dalam beraktivitas di dunia. Dan waktu asar itu dari mana waktunya waktu asar? Waktu asar kalau kita mau sholat sebelum ada jam nih. Apa waktu asar? Waktu asar itu berakhir ketika panjang bayangan seseorang 2 kali panjang tubuhnya. Jadi waktunya itu apa? Ketika bayangannya panjangnya sama dengan tubuhnya, berarti itu masuk waktu asar. Kalau habis waktu asar kapan? Ketika bayangan 2 kali lipat lebih panjang atau pokoknya 2 kali lipat bayangannya dari tubuh aslinya. Ya, itu waktu habisnya. Lalu kalau misalkan masih ada Ustadz, misalkan masih jam 5:30, kan matahari belum turun tuh. Maka itu disebut waktu darurah. Makanya asar itu punya 2 waktu. Ada waktu ikhtiari, waktu pilihan. Ada waktu daruri. Waktu pilihan itu terserah. Kalau misalkan asar tadi mulai jam 3 atau jam 3:30, berakhir kalau kita berdiri misalkan di bawah bayangan atau matahari, itu bayangan kita sudah panjang 2 kali lipat dari tubuh kita, berarti menandakan apa? Habis waktu ikhtiari itu. Kalau misalkan sampai jam 5 saja, berarti jam 3:30 sampai jam 5 itu namanya waktu ikhtiari. Kita sholat di situ dari jam 3:30 sampai jam 5, silahkan pilih mau yang mana kita. Tapi kalau berjamaah nggak boleh milih, ya, harus apa? Harus sholat pada waktunya berjamaah. Waktu daruri itu waktu ya ketika jam 5 sampai misalkan ghurubis syams, turunnya matahari. Kapan turun matahari? Tergantung. Kalau seandainya jam 6 turun matahari, ya berarti dari jam 5 sampai jam 6 itu adalah waktu daruri, tak boleh kita kerjakan. Bahkan disebut sholatul munafik, sholatnya ketika matahari mau turun kemana? Mau turun ke arah timur, ke arah barat atau tenggelam. Ya. Makanya jangan dibiasakan itu. Makanya sholatul munafik itu sholat yang nunggu waktu asar itu habis. Sebentar lagi habis waktu asar, ayo kita sholat. Ya ingat ya, waktu daruri namanya. Maka tidak boleh kita sering melakukan sholat di waktu daruri. Kalau kita ukur ya, jam 3:30 itu adalah waktu asar. Ya. Kemudian waktu habisnya itu jam 5, berarti dari jam 5 sampai jam 6 jangan dibiasakan sholat di situ. Ya, sholat asar. Kebiasaan biasanya ibu-ibu tanggung dulu, gawe dulu, sholatnya nanti jam 6 masih ada ini waktunya. Lah, jangan dibiasakan demikian. Ya, sama dengan sholat isya. Sholat isya kan kita taunya sampai apa? Sampai subuh saja. Padahal kata Rasulullah, sholatul isya ila nisfil lail. Sholat isya itu waktunya sampai setengah malam. Sampai setengah malam. Kata para ulama, kapan kita ngitung malam? Cara ngitung malam itu ketika matahari terbenam sampai terbit fajar. Itu waktu malam. Dibagi 2 saja. Jam berapa tenggelam matahari? Misal kita hitung jam 6 tenggelam matahari. Subuh jam berapa? Jam berapa? Jam 4:30 misalkan. Atau jam 5 lah kita hitung biar gampang hitung ya. Atau ya jam 5 misalkan. Berarti malam itu berapa jam? 11 jam. Dibagi 2 berapa jam?
5, 7, 8, 9, 10, 11 setengah. Berarti 5 jam setengah itu adalah waktu apa? Waktu Isya. Berarti sampai jam berapa? Setengah 12, berarti itu akhir Isya. Dan setelahnya itu disebut waktu daruri. Kalau kita misalkan ada hajah yang mungkin ketiduran tidak sengaja, masih bisa melakukan sholat di situ. Tapi kalau kita sering melakukan itu, kata para ulama, tidak sah sholatnya. Ya. Masyaallah muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah waktu waktu apa? Waktu asar, yaitu apa? Makna daripada al-asr, ya. Jadi ada dua pilihan, ikhtiyari dan daruri. Maka tak boleh kita melakukan sholat di waktu daruri kecuali darurat, ya. Kecuali darurat. Makanya para ulama mengatakan atau bersumpah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, ya, karena pada waktu tersebut ada salat asar juga yang sangat penting. Sebagaimana kata Allah, hafidhu ala salati wa salatil wusta. Karena salat asar itu kalau ditinggalkan seluruh amalnya akan hangus, ya. Jangan sampai. Kenapa? Karena terkadang waktu asar itu waktu yang melelahkan. Memang salat itu berat. Berat. Makanya Allah itu kalau menyebutkan sumpah, ya, waw itu artinya qasam, sumpah. Al-asr media sumpahnya. Apa yang dijadikan media sumpah oleh Allah? Waktu. Terkadang Allah jadikan juga media sumpahnya itu apa? Benda. Ya, makhluk yang lain seperti apa? Seperti matahari, wasyams, seperti apa? Qamar wal qamar, seperti apa lagi? Wan najmi, ya, bintang-bintang. Wan nur ada wan nur. Apalagi biasanya Allah sebutkan, ya, banyak sekali terkadang apa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dan bersumpah dengan media makhluk Allah Subhanahu wa taala, ingin menyebutkan bahwasanya waktu atau segala sesuatu yang Allah ciptakan itu tidak sia-sia. Begitupun waktu yang Allah ciptakan itu, bukan sia-sia, bukan untuk apa? Bukan untuk kalian leha-leha di situ. Allah ingin memberitahukan kepada kita, ternyata Allah berikan waktu kepada kita itu hanya sebentar. Ada masanya engkau sehat, ada masanya engkau sakit, ada masanya engkau kecil, ada masanya engkau dewasa. Maka jangan lalai terhadap waktu yang Allah berikan kepada kalian. Jadi itu yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai engkau korbankan, wahai manusia, waktu yang Allah berikan di dunia hanya sebentar. Paling hitungan tahun itu kan gak kerasa. Kita waktu itu berada di masa kecil, sekarang udah berada di masa tua. Masa kita akan korbankan masa yang sebentar saja di dunia demi apa? Demi kehidupan akhirat yang abadi selamanya. Bukan lagi ribuan tahun, bukan. Ribuan tahun kan kalau misalkan kita diberikan umur 1000 tahun, ada masanya atau ada akhirnya atau tidak? Ada, ya. Pasti. Berapa tahun umur Nabi Nuh? 1000 kurang? Habis tidak? Berapa abad yang lalu itu? Ya. Sekarang kita hanya mendapat 63 tahun. Lama atau sebentar? Sebentar. Masa kita korbankan waktu yang sebentar ini demi masa atau demi waktu yang abadi di akhirat nanti? Ya. Maksudnya Pak, jangan kita gunakan untuk leha-leha. Jangan sampai kita korbankan kehidupan dunia yang sebentar, ya, sehingga melalaikan kehidupan yang abadi di akhirat yang tidak akan ada yang namanya apa? Tidak ada yang namanya kematian, ya. Kalau di dunia ada masanya mati dan yang lainnya. Antara kita nanti di akhirat mendapatkan balasan surga atau kita mendapatkan balasan neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat yang lainnya apa? Apa menyebutkan Allah? Ingat, masa itu atau waktu itu adalah perbendaharaan kita untuk beramal. Baik dan buruknya amal kita tergantung waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita gunakan waktu itu untuk kebaikan, dapatlah kita kebaikan. Kalau kita gunakan itu untuk keburukan, dapatlah kita keburukan dan balasannya nanti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya kita itu diberikan oleh Allah lemah.
Jangan sampai merasa kuat terus. Kata Allah, wa khuliqal insanu dha'ifa. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Ya. Manusia itu diciptakan oleh Allah semuanya dalam keadaan lemah. Ya. Kemudian ayat yang selanjutnya apa? Innal insana lafi khusr. Pada ayat ini Allah menekankan bahwa manusia semuanya di dalam kerugian, ya. Rugi semuanya. Ya. Rugi, tidak ada yang tidak rugi. Di mana bisa kita melihat bahwasanya benar-benar manusia itu dalam kerugian? Di dalam 3 kalimat kurang lebih, atau di dalam 3 kata. Yang pertama, inna. Inna ini kalau dalam bahasa Arab artinya taukid, penekanan. Bahwasanya sungguh kamu. Sungguh kamu, ya, berarti menandakan penekanan manusia itu dalam kerugian. Kemudian kalimat atau kata yang kedua yaitu apa? Lafi. Lafi di sini apa? Lamnya menandakan juga kalau dalam bahasa Arab taukid, ya, menandakan taukid, menandakan bahwasanya benar, ya, sungguh kamu berada di dalam kerugian, ya. Kemudian al-khusr. Al-khusr. Al-khusr itu artinya kerugian. Kemudian ada alif lam di sini, kata para ulama, alif lam di sini listighraq, untuk mencakup semua kerugian baik dunia dan akhirat. Sungguh manusia itu rugi dalam perkara dunia dan dalam perkara akhirat. Walaupun kita lihat dia misalkan punya harta yang banyak, ya, mungkin orang terkaya di dunia, orang terkaya di Indonesia, orang terkaya di tempatnya, maka pada hakikatnya mereka rugi dunia dan akhiratnya kalau dia tidak memiliki 4 sifat ini. Kalau tidak memiliki 4 sifat ini, mereka itu semuanya rugi. Kemudian innal insana lafi khusr. Al-insan disebutkan. Insan ini apakah hanya untuk orang muslim atau untuk semua manusia? Maka kata para ulama, kerugian ini mencakup seluruh manusia yang balik dan berakal. Kenapa? Karena orang yang masih kecil, yang belum balik itu tidak diberikan penanggungan oleh Allah untuk beramal, dan belum dicatat oleh Allah dosa dan pahala di situ. Ya. Akan tetapi kalau orang yang sudah balik akil, dia punya tanggung jawab yang nanti akan diminta pertanggungjawaban itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama, al-insan semuanya yang diciptakan oleh Allah yang memiliki akal dan sudah balik. Balik itu ditandai dengan khurujul mani, keluarnya mani. Maka siapa saja yang sudah keluar air mani, dia sudah balik. Dan kalau sudah balik, maka dia berada di atas kerugian kecuali dia memiliki 4 sifat. Kemudian orang yang manusia atau insan ini orang yang memiliki akal. Yang tidak memiliki akal berarti tidak termasuk, tidak dianggap orang yang dikatakan rugi. Maka kalau orang memiliki akal, pada hakikatnya dia nanti akan berada di atas kerugian. Ya. Berada di atas kerugian. Semua manusia, baik kafir ataupun muslim, baik dia putih atau hitam, baik dia orang Arab atau luar Arab, maka semuanya dalam kerugian. Kecuali siapa? Kecualinya kata Allah, illalladzina amanu wa amilus sholihat. Allah sebutkan di sini tentang keimanan. Nah, orang yang tidak rugi ini memiliki 4 sifat. Jadi kalau kita tidak ingin menjadi orang yang rugi, harus punya 4 sifat ini. Kalau seandainya kita tak punya 4 sifat ini, pada hakikatnya kita rugi walaupun kita punya segalanya di dunia. Rugi. Dunia dan akhiratnya rugi. Apa 4 sifat ini? Yang pertama kata Allah Subhanahu wa ta'ala, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang pertama menyebutkan tentang keimanan. Ingat, keimanan itu disebutkan oleh Rasul SAW ada 70 sekian cabang. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, ya, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 sekian cabang. Ya. Cabang yang paling tinggi dan paling utama yaitu ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah yang dia fahami maknanya dan syaratnya. Kemudian dia laksanakan itu konsekuensinya. Dan yang paling rendah daripada cabang iman itu menyingkirkan duri di jalan. Dan haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu bagian cabang daripada keimanan. Maka kata para ulama,
seseorang itu semakin dia punya banyak cabang dari keimanan, semakin tinggi keimanannya. Semakin sedikit cabang keimanannya, maka sedikit pula keimanannya. Makanya orang yang menyingkirkan duri di jalan itu bagian daripada iman. Dan ingat, bukan berarti yang menyingkirkan duri jalan itu udah sempurna imannya. Lah, masih banyak cabang-cabang yang lain yang harus kita kerjakan. Ya, cabang keimanan itu yang harus kita kerjakan. Dan iman itu amalan hati. Iman itu adalah amalan hati. Dan tidak ada yang mengetahui amalan hati kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah menyebutkan juga tentang keimanan ini dalam Al-Quran. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wal yaumil kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qabl. Disebutkan tentang keimanan. Di dalam ayat yang lain, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah. Bukan kebaikan engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, akan tetapi kebaikan itu engkau beriman kepada Allah, Rasulnya, malaikat, kitab-kitab Allah, dan rukunnya ada berapa? Rukunnya ada 6, ya. Jadi iman, ya, rukunnya ada 6. Disebutkan banyak sekali oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keimanan. Bahkan seorang itu tidak dikatakan beriman atau mungkin belum sempurna keimanannya. Terkadang kita tertipu dengan keimanan kita. Kita merasa kita sudah beriman. Kita merasa kita sudah mukmin yang hakiki. Kita merasa kita sudah melaksanakan ini dan itu. Tapi masih banyak menyebutkan kebaikan kita terkadang. Kita tertipu kadang dengan keimanan dalam hati kita. Ya, padahal ketika disebutkan nama Allah tidak bergetar hati kita. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ciri orang yang beriman itu, kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu orang yang kalau disebut nama Allah bergetarlah hatinya, takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia disebutkan apa? Nama Allah bergetarlah hatinya. Ibarat orang yang kalau dia takut kepada seseorang, kemudian nama orang yang ditakuti itu disebutkan di hadapan kita, langsung kita merasa kaget. Ya, atau mungkin yang disebutkan oleh kita misalkan seseorang yang pernah jadi masa lalu kita, entah masa lalu buruk kita atau masa lalu baik kita misalkan. Ya, kemudian ketika disebutkan bergetarlah hatinya. Ya. Kamu disebutkannya apa? Mantan. Ya, Bopi. Langsung, ya. Atau mungkin antara mantan di situ mantan musuh misalkan, atau mantan yang lainnya misalkan, ya, bergetar hati. Benar tidak? Benar, ya. Maka kalau seorang itu beriman, disebutkan nama Allah, langsung dia jeg aja. Seolah-olah ada apa? Getaran atau ada setrum yang menjadikan hatinya bergetar, langsung takut. Kenapa takutnya? Takut banyak kemaksiatan yang dia kerjakan. Takut banyak amalan yang ditinggalkan. Ya, takut. Dan ada kesenangan kalau seandainya apa? Kalau seandainya di situ dia banyak mengerjakan kebaikan. Pokoknya bergetar hatinya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang yang dibacakan ayat Allah kepadanya, ya, ayat Allah itu kan nasihat, salah satu di antaranya. Dia langsung apa? Langsung bertambah keimanannya. Masya Allah, terima kasih, ya. Hatur nuhun sudah mengingatkan, kemudian bertambahlah keimanannya, cabangnya dia buka lagi, diingatkan, akhi ini sunnah Rasul, akhi ini perintah Rasul, kemudian dia kerjakan itu. Akhir cabang keimanannya dia ditambah, keimanannya pun bertambah. Itulah orang yang disebut mukmin. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Kalau ada masalah yang diingat pertama itu Allah. Kemudian kalau dia susah menyelesaikan masalah, dia langsung serahkan kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kemudian apalagi cirinya, walladzina yuqimunas shalah, orang mukmin itu yang mendirikan salat, wa yu'tun wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan menginfakkan dari apa yang Allah berikan kepadanya dari harta. Ulaika
Humul mu'minuna haqqo. Mereka itu adalah mukmin yang sebenar-benarnya mukmin. Ya, itu cirinya tuh. Ciri orang mukmin itu kalau disebut nama Allah bergetar, kemudian kalau dibacakan ayat Allah bertambah imannya, bertawakal kepada Allah, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat, memberikan infak, maka mereka itu adalah sebaik atau sebenar-benarnya mukmin. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah dan mendapatkan ampunan di sisi Allah dan mendapatkan rizqun karim, artinya jannah, surga. Rizki. Jadi surga itu berupa rizki, ya. Jadi ternyata bagian daripada rizki itu adalah surga. Dan surga itu disebutkan dalam Al-Quran rizqun karim, surga, ya, rizki yang mulia, yaitu surga. Yang kedua, wa amilus sholihat. Allah sebutkan di situ beramal soleh. Ternyata tidak cukup hanya beriman, kita juga harus beramal soleh. Tadi iman itu bagian amalan hati, sedangkan amal soleh amal jawar, pekerjaan badan. Maka amalan hati dan amalan badan itu harus sinkron, harus seimbang. Jangan sampai kita mengatakan kita beriman kepada Allah, ternyata perintah Allah tidak kita kerjakan, maka itu tidak sinkron. Ya, amun misalkan perlistrikan minjeng plusnya kaukonnya. Nah, neta. Amun misalkan salah atau kumaha, konsletnya ngejeplak gitunya. Aduh, jadi sama keimanan kalau tidak sinkron antara hati dengan anggota badan, bohong, disebut munafik, ya. Orang munafik pun demikian, menampakkan apa? Menampakkan amal badannya, tapi ternyata menyembunyikan kekufurannya. Atau sebaliknya, mengatakan beriman, pada hakikatnya tidak beriman, tidak beramal, ya. Maka amal soleh itu diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah juga memerintahkan tadi, ya, di antara pengecualian orang yang tidak merugi, yaitu apa? Yaitu orang yang mengerjakan amal soleh, ya. Dan amal soleh ini bisa amal berupa zahir yang dikerjakan oleh anggota badan, dan juga bisa berupa batin yang tersembunyi dalam hati, ya. Apa itu amalan zahir? Salat, ya, zakat, kemudian apa lagi? Amalan zahir. Apalagi pokoknya amal yang terlihat itu namanya amalan zahir. Amalan batin apa? Contohnya mencintai Allah dan Rasulnya, tawakal kepada Allah, itu juga bagian daripada apa? Amalan hati. Memenuhi amanat, ya, memenuhi janji, kemudian mencintai sesama kaum muslimin, itu juga bagian daripada amalan hati atau amalan batin. Ikhlas ketika beribadah itu juga termasuk amalan hati. Masyarul muslimin dan muslimah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk amal soleh yaitu menjaga salat tadi yang zahir itu, ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, tentang umat yang terbaik adalah umat muslim. Kenapa umat muslim? Karena mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Apa penyebabnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Karena engkau mewasiatkan atau bertausiah atau saling menasehati satu sama lain untuk memerintahkan satu sama lain dalam kebaikan dan melarang satu sama lain untuk melakukan keburukan. Dan arti tawasi, ya, wa tawasau itu artinya apa? Menasehati, ya, menasehati. Jadi seseorang kalau berjumpa tadi saling menasehati satu sama lain. Makanya para salafus soleh mereka kalau berjumpa mereka saling berwasiat, ya. Dan diantara wasiat itu ya isinya nasihat, ya. Salah satu diantaranya apa nasihatnya? Aslih bainaka wa bainallah aslahullahu bainaka wa bainan nas. Perbaikilah hubunganmu dengan Allah, Allah akan perbaiki hubunganmu dengan manusia. Itu salah satu diantara wasiat para salafus soleh. Ini mah terkadang kita sibuk ngurusin bagaimana hubungan kita dengan manusia baik, tapi ternyata jauh daripada hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka bertawasau, saling berwasiat,
dalam apa? Bil haq. Saling berwasiat, saling melakukan apa? Nasihat menasehati dalam hak, dalam yang hak, dalam kebenaran. Ya, hak itu banyak maknanya. Kadang Allah juga menyebutkan agamanya itu hak. Ya, kadang Allah juga menyebutkan janjinya itu hak, wa'dallahi hak, dinullahi hak. Ya, kemudian apa lagi? Banyak disebutkan oleh Allah tentang hak. Ada juga hak Allah kepada hamba, ada juga hak hamba kepada Allah. Itu terkadang disebutkan hak. Tapi secara umum al-haq artinya kebenaran, sesuatu yang benar, ya, itu adalah hak disebutnya. Maka kita saling nasihat menasehati dalam kebenaran, merintahkan kepada kebaikan, itu juga termasuk kebenaran. Mengingatkan untuk menjauhi keburukan, itu juga termasuk al-haq. Ya, mencegah orang melakukan keburukan, itu juga hak. Ya, memberikan sedekah dan mengajak manusia untuk memberikan sedekah, itu juga bagian daripada hak. Ya, maka hak itu umum. Menunaikan berbuat baik kepada keluarga, itu juga hak. Berbuat baik kepada istri, itu juga hak. Berbuat baik kepada suami, itu juga hak. Berbuat baik kepada anak juga itu bagian daripada hak. Ya, menyembah Allah bagian dari hak. Ya, maka semua hak. Kalau itu berkaitan tentang kebaikan dan kebenaran. Kemudian watawasobi as-sabar, dan saling menasehati, mengingatkan dalam kesabaran. Sabar itu berat. Sabar itu berat. Bahkan para ulama menyebutkan bagian daripada agama, bagian daripada keimanan adalah kesabaran. Disebutkan oleh para ulama, selama bertambahlah kesabarannya, maka bertambah pula keimanannya. Kullama izdada sabruhu izdada imanuhu. Ketika bertambah kesabarannya, maka bertambah pula apa? Bertambah pula di situ keimanannya. Jadi ternyata kesabaran dengan keimanan itu apa? Ternyata memiliki apa? Memiliki tolak ukur. Kalau kita ingin mengukur keimanan seseorang, ukurlah sejauh mana kesabarannya. Ya, kalau kita ingin melihat sejauh mana atau setinggi apa keimanan seseorang, maka ukurlah atau lihatlah kesabarannya. Ya, karena sabar itu memang berat. Untuk melakukan kebenaran dan kebaikan itu butuh kesabaran. Untuk melakukan ibadah itu butuh kesabaran. Mau pengajian aja butuh kesabaran. Bahkan meninggalkan kemungkaran, meninggalkan kebatilan, meninggalkan sesuatu yang haram, itu pun butuh yang namanya kesabaran. Ya, dan diberikan musibah oleh Allah pun dibutuhkan kesabaran. Maka kata para ulama, ya, la yarjuna illa rabbahu. Orang yang sabar itu dia tidak pernah berharap kecuali kepada Rabbnya, dan dia tidak pernah takut kecuali kepada Rabbnya. Ya, dan dia tidak pernah khawatir kecuali kepada dosanya yang dia khawatirkan. Ya. Dan dia tidak pernah malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Kemudian sesungguhnya kata para ulama bahwasanya wa'lamu anna manzilata sabri, ketahuilah sesungguhnya kedudukan sabar itu di dalam diri manusia, ya, atau di dalam keimanan, kamanzilati ar-ra'si minal jasad, ibarat atau kedudukannya seperti kepala yang berada di jasad. Jadi sabar dalam iman manusia itu kedudukannya seperti kepala. Apa kata para ulama? Fa idza dhahabar ra'su dhahabal jasad. Kalau kepala hilang, masih ada enggak nyawa kita? Masih berharga atau masih hidup enggak jasad kita? Enggak bisa. Maka kata para ulama, fa idza dhahabas sabru, kalau sabar pergi dari iman seseorang, dalam diri seseorang, dhahabal iman, pergi pula keimanannya. Makanya tadi tolak ukur iman seseorang itu dilihat dari kesabaran juga salah satunya, ya. Makanya Allah mengatakan watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Ingat, Allah itu banyak memerintahkan kita untuk melakukan kesabaran dan memiliki sifat sabar. Kurang lebih ada sekian puluh ayat yang menyebutkan tentang sabar. Salah satu di antaranya itu apa?
Allah menyebutkan tentang ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu, belajarlah sabar. Ingat, as-sabru bit-tasabbur. Sabar itu butuh pelatihan. Sabar itu butuh pelatihan. Ibarat skill kita, bukan skill, ya. Skill kita itu butuh dilatih atau tidak? Butuh. Bahkan kita terkadang harus ikut les, harus ikut ini, harus ikut pelatihan dan yang lainnya. Dan itu semua harus dilatih. Bahkan kalaupun misalkan kita tidak ikut les, terkadang kita belajar sekali, kemudian harus dilatih terus menerus. Kalau tidak dilatih terus menerus akan hilang. Akan hilang. Maka kesabaran itu butuh dilatih. Maka Allah mengatakan, sabarlah kamu dan belajarlah sabar. Kemudian Allah juga menyebutkan tentang hamba-hamba Allah. Sabar itu ternyata miliknya para orang-orang soleh. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang soleh, salah satunya harus memiliki sifat sabar. Memang berat. Menjadi soleh itu memang berat. Karena di situ ada kesabaran yang harus kita miliki, yang terkadang tak terasa kita kita tidak bisa menguasai emosi kita, tidak bisa menguasai nafsu kita, sehingga kesabaran itu hilang. Ya, banyak sekali Allah menyebutkan tentang kesabaran. Salah satu diantaranya kata Allah Subhanahu Wa Taala tentang orang yang soleh yang memiliki sifat sabar, inna wajadnahu sabiran ni'mal abda innahu awwab. Sesungguhnya kami mendapatkan hamba kami yaitu Ayub, orang yang penyabar, ya, dan dia orang yang selalu merasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Ya, sabar memang berat. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayatnya, ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa ausa minas sabr. Tidak ada sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada seseorang dari pemberian yang lebih baik dan lebih luas kecuali kesabaran. Ternyata sabar itu nikmat yang luar biasa. Kalau dimiliki oleh seseorang itu nikmat yang terbaik dibandingkan nikmat yang lainnya ketika kita menjalani kehidupan di dunia. Ya, orang kalau sabar itu kalau diberikan kekurangan legowo. Ya, orang kalau sabar itu kalau dapat masalah sabar. Orang kalau sabar itu dalam perbisnisan ketika rugi sabar. Orang kalau misalkan sabar kalau dapat musibah sabar. Orang kalau misalkan punya penyabar dalam melaksanakan ibadah sabar, dalam meninggalkan maksiat sabar. Nikmat luar biasa. Ya, Masya Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar. Karena kenapa? Karena Allah mencintai orang-orang yang sabar. Innallah yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai hamba-hamba yang sabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat sabar. Apa kata Allah nanti kalau kita memiliki sifat sabar? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Keselamatan kalian sambil diucapkan oleh Allah, salamun alaikum bima sabartum. Ya. Keselamatan bagi kalian atas kesabaran yang kalian lakukan atau atas kesabaran yang kalian miliki, maka alangkah baiknya tempat kembali kalian bagi orang-orang yang sabar, ya. Wa jazaohum bima sabaru jannatan wa harira, dan Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang memiliki kesabaran surga dan sutra, pakaian sutra. Masya Allah. Banyak sekali ayat yang berkaitan tentang sabar. Itu saja mungkin pembahasan kita tentang surat Al-Asr. Semoga waktu yang Allah berikan kepada kita tidak kita gunakan dengan sia-sia. Ingat, waktu yang kita gunakan entah ya itu kita gunakan untuk kebaikan atau mungkin kita gunakan untuk keburukan. Ketika kita tidak menggunakannya untuk kebaikan, berarti kita menggunakannya untuk keburukan. Sebaliknya, kalau kita menggunakannya untuk kebaikan, berarti kita tak menggunakannya untuk keburukan. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Allah, termasuk orang yang rugi. Manusia pada hakikatnya rugi kecuali orang yang memiliki 4 sifat. Apa tadi yang pertama? Orang yang beriman, beramal soleh, saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran. Ya, ini 4 perkara atau 4 hal yang ternyata akan menghindarkan kita dari yang namanya kerugian dunia ataupun akhirat. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang sabar, menjadikan kita orang-orang yang soleh, menjadikan orang-orang yang beramal amal soleh,
dan orang-orang yang beriman dengan keimanan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin khati'a fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.